Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua begitu banyak nikmatnya. Salah satunya yaitu nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita dapat melanjutkan kegiatan pembelajaran secara online. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Taib, anak-anakku sekalian, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pemahaman, kelancaran, dan kesungguhan dalam belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Taib, teman-teman sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan memasuki pelajaran pertama di semester 2 pelajaran fikih ibadah, yaitu tentang pinjam meminjam. Manusia adalah makhluk sosial. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, terkadang seseorang perlu meminta bantuan kepada orang lain. Terkadang dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang perlu meminjam kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pula. Lalu, bagaimanakah konsep pinjam meminjam menurut Islam? Mari kita simak pembahasannya pada kesempatan kali ini. Pinjam meminjam. Pinjam meminjam adalah menyerahkan suatu benda atau uang untuk diambil manfaatnya dan dikembalikan lagi pada waktu yang telah ditentukan. Sekali lagi, pinjam meminjam adalah menyerahkan suatu benda atau uang untuk diambil manfaatnya dan dikembalikan lagi pada waktu yang telah ditentukan. Jadi, pinjam meminjam itu pemberian manfaat suatu benda dari seseorang kepada orang lain. Dalam pinjam meminjam, tidak boleh kita mengharap imbalan. Ketika kita meminjamkan suatu barang kepada orang lain, tidaklah boleh kita mengharapkan imbalan dari apa yang sudah kita pinjamkan. Dan tidak boleh mengurangi atau merusak barang yang dipinjam. Barang yang kita pinjam harus kita kembalikan secara utuh. Dan barang yang kita pinjam harus dikembalikan tepat pada waktunya. Taib, anak-anakku sekalian, setelah kita mengetahui pengertian dari pinjam meminjam, mari kita ketahui apa itu ketentuan dari pinjam meminjam. Ketentuan pinjam meminjam yang pertama yaitu barang pinjaman mengandung manfaat. Kalau kita ingin meminjamkan sesuatu kepada orang lain, maka pinjamkanlah sesuatu itu yang memiliki manfaat. Kemudian yang kedua, menjaga dan memelihara barang pinjaman dengan baik. Apabila kita meminjam sesuatu kepada orang lain, maka haruslah kita menjaga barang tersebut dengan baik dan jangan sampai kita merusaknya. Kemudian yang ketiga, segera mengembalikan barang pinjaman. Apabila kita meminjam uang dari saudara kita, maka segeralah kita mengembalikannya sesuai batas waktu yang telah disepakati. Itulah ketentuan dalam hal pinjam meminjam. Hukum pinjam meminjam. Di dalam agama Islam
dianjurkan untuk saling tolong menolong. Pada dasarnya pinjam meminjam termasuk perbuatan tolong menolong, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Orang yang memberikan pinjaman berarti ia telah menolong saudaranya untuk keluar dari suatu kesulitan atau suatu permasalahan. Oleh karena itu, tatkala ada seseorang meminta pertolongan atau meminta pinjaman, maka kita seharusnya untuk membantu atau menolong saudara kita. Adapun hukum meminjam dalam Islam itu tergantung pada keadaan atau tujuannya, sehingga hukum meminjam menjadi seperti berikut. Yang pertama, menjadi sunnah. Pinjam meminjam hukumnya sunnah apabila keadaan atau kebutuhannya tidak terlalu mendesak. Akan tetapi hukum pinjam meminjam bisa berubah menjadi wajib apabila keadaan tersebut mendesak. Seperti contohnya meminjamkan kain untuk sholat untuk menutup aurat. Atau contoh lainnya, ketika kita memiliki tetangga atau saudara yang sedang membutuhkan biaya untuk perawatan ke rumah sakit, maka hendaklah kita meminjamkan biaya tersebut untuk menolongnya. Kemudian hukum meminjam ini bisa menjadi haram apabila barang yang kita pinjamkan akan digunakan untuk perbuatan yang haram atau untuk perbuatan maksiat. Contohnya meminjamkan pisau untuk melakukan kejahatan, atau meminjamkan uang untuk membeli makanan atau minuman yang haram. Maka pinjam meminjam yang demikian tidak diperbolehkan. Anak-anakku sekalian, di dalam hal pinjam meminjam tentunya terdapat banyak hikmah di dalamnya. Di antara hikmah pinjam meminjam yaitu yang pertama, memupuk sikap tolong menolong sesama manusia. Dengan kita meminjamkan sesuatu kepada orang lain, maka di situ kita sedang memberikan penolongan antara sesama. Kemudian hikmah yang kedua, dapat mempererat persaudaraan antara sesama manusia. Jika kita meminjamkan suatu barang kepada saudara, kerabat atau teman, maka dalam hal tersebut dapat mempererat persaudaraan di antara kita semua. Kemudian hikmah yang ketiga dari pinjam meminjam yaitu ikut mengatasi kebutuhan hidup masyarakat. Dengan kita memberikan pinjaman, maka secara tidak langsung kita mengatasi kebutuhan orang lain. Berikut adalah hikmah dari pinjam meminjam. Baik anak-anakku sekalian, itulah materi pembahasan kita pada hari ini. Sebelum Bapak akhiri dan tutup pembelajaran kita hari ini, Bapak sampaikan kepada kalian sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi, yang artinya Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya.
Dari hadis ini dijelaskan bahwa kita selaku hambanya hendaklah memberikan pertolongan kepada saudara kita jika saudara kita membutuhkan suatu bantuan atau pertolongan ketika saudara kita dalam keadaan sulit. Apabila kita menolong saudara kita, maka Allah akan menolong kita saat kita sedang tertimpa suatu masalah atau tertimpa sebuah kesulitan. Untuk itu, marilah kita saling tolong-menolong dan saling bantu-membantu. Kita akhiri materi pembahasan hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini Allah pahamkan kepada kita semua. Jazakallahu khairan katsiran. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.